Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anis syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Zat yang maha kaya dan tidak butuh syukurnya kita semua. Zat yang maha kaya dari puji-pujiannya seluruh hambanya. Maka bersyukurnya seorang hamba hanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang menjadi anutan kita semuanya dikenal dengan syumul. Syumul itu melingkupi semuanya. Tidak ada yang tidak diatur. Tidak ada yang alfa atau tercecer dari penjelasan agama. Dengan demikian kan menenangkan kita semuanya. Persoalan apapun yang mau kita fahami untuk kita amalkan dengan baik, maka agama seluruhnya sudah siap. Tinggal saja bagaimana seorang hamba, orang-orang beriman mau mengetahuinya dengan cara yang sistematik. Ya tentu dia belajar. Lalu kemudian kalau ada hal-hal yang mau lebih jelas lagi disampaikan pertanyaan itu kepada guru yang bersanad. Kenapa ada kata-kata bersanad? Sebab guru kita itu sungguh-sungguh baik, tetapi kita harus paham bahwa ilmunya itu ada berjenjang dan sanadnya sampai kepada kitab yang memang muktabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini kita mencoba bagian yang menggembirakan kita semua apabila diposisikan oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mustahiq. Apa artinya? Orang yang berposisi harus mengeluarkan zakat. Sehingga kita akan senang, kita akan termotivasi, kita ibaratnya itu akan semakin giat bekerja, sebab merasa dikaruniakan, diposisikan oleh Allah pada posisi yang memberi. Kenapa ada motivasinya begini? Sebab agama itu sungguh-sungguh pada prinsip al-yadul ulia, tangan yang memberi itu, tangan yang berzakat itu khairum miyadis sufla, lebih mulia daripada tangan yang menengadah atau meminta sekaligus menerima pemberian, atau mustadhafin, orang yang berhak menerima, kira-kira begitu. Sehingga pada pagi hari ini kita mencoba mengangkat manfaat menunaikan atau membayar zakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin kalau kita urai sedikit dulu bahwa ta'rifuz zakat, apa sih sebenarnya itu zakat? Ya. Ini yang mendasar dulu. Az-zakatu, zakat itu adalah bimakna al-i'ta,
pemberian. Kadangkala diartikan annama, bertumbuh. Kadang-kadang disamakan dengan as-sadaqah. Sedekah dalam artian benar, itu juga pemberian. Cuma hukumnya yang beda pada saat kita katakan zakat, kemudian sedekah, lalu infak. Nah, kalau begitu zakat adalah pengeluaran sebagian dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita dengan ukuran tertentu, waktu tertentu. Jadi pada saat ada rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, itu ada bagusnya kita coba hitung, lalu memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita bisa mengeluarkan zakat itu. Itu makna zakat. Kemudian dalam faktanya sehari-hari kehidupan kita, zakat ini minimal terbagi dua. Ya, kalau kita katakan zakat, maka yang ada di kepala kita yang wajib dikeluarkan. Pada saat kita bilang sedekah, maka sesuatu yang dikeluarkan bukan hukumnya wajib, tapi sangat utama. Apalagi infak. Ini tidak makin tidak dibatasi. Berapa yang diberikan, tidak dibatasi. Kepada siapa yang diberikan juga tidak dibatasi. Kapan kita katakan zakat, maka tertentu orangnya, tertentu takarannya, ini yang menjadi kita kategorikan dengan wajib. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah. Zakat yang kita fahami itu saya katakan tadi terbagi dua. Pertama, zakat mal. Zakat mal ini prinsipnya kapanpun dia bisa terhitung memenuhi nisab dan haul, maka dia wajib dikeluarkan. Entah kebetulan bulan Ramadan, atau di bulan sebelum Ramadan, atau setelah Ramadan lagi, kapan dia cukup nisab dan haul. Nisab itu takaran tertentu, haul waktu tertentu, 1 kali putaran setahun itu, maka di situ wajib zakatnya. Sementara yang kedua yang kita kenal adalah zakatul fitri, zakat fitrah, zakat jiwa. Jiwa, fitrah diartikan sama kadangkala, yakni untuk membersihkan jiwa seseorang. Nah, ini kita akan elaborasi lebih dalam setelah jeda sejenak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin saya sampaikan dulu bahwa zakat mal, zakat fitrah, kalau kita dahulukan dulu karena biasanya di Ramadan itu lebih hangat ya. Kalau zakat fitrah, cara mengeluarkannya, sebentar manfaatnya ya. Cara mengeluarkannya, hukumnya asal seseorang itu masuk di bulan Ramadan, ya, dia mendapatkan bulan Ramadan dan akhir Ramadan, maka dia terhitung wajib membayar zakatul fitri. Jadi siapapun, entah dia orang kaya, entah orang yang tidak kaya atau fakir dan miskin, selama ada yang bisa dia keluarkan, entah hasil kerja kerasnya atau juga karena pemberian, akhirnya dia cukup untuk dia konsumsi di hari Lebaran, maka dia juga mengeluarkan zakatul fitri ini. Ukurannya sangat ringan ya, alhamdulillah. Kita sering berpikir, Masya Allah, orang dianggap disucikan jiwanya itu, mengeluarkan sesuatu dari hasil kerjanya itu, agama mematuknya sangat sederhana, sangat kecil. Itu kalau di takaran Indonesia itu sekitar 3 kilo lebih. Kita rata-rata menyimpulkannya, menjumlahnya dengan 4 kilo. Atau ada juga yang 4 liter. Itu membersihkan jiwa. Kita tidak menggugat kenapa kok sedikit sekali ya.
di antara sekian rezeki Allah dan itulah yang dianggap membersihkan jiwa kita. Inilah sudah ketentuan agama. Misalnya ya, kalau ada anak yang dilahirkan di bulan Ramadan, tanggal 28 Ramadan atau 29 Ramadan sebelum malam takbiran, maka dia juga mulai diberikan atau dibayarkan zakat fitrahnya oleh keluarganya, oleh ayah dan ibunya. Asal sudah dapat Ramadan, entah ia puasa entah tidak, dibayarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kalau zakat mal, kita singgung sedikit, yang wajib dikeluarkan itu adalah agama mentafsili, mengurai pertama emas dan perak. Satu, itu 96 gram kalau ada di antara kita, saya kira sangat banyak ini, alhamdulillah rata-rata orang menzakati emasnya ini. Emasnya 96 gram dan tidak dipakai hari-hari, maka dia keluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang dibayarkan lagi zakatnya pertanian. Ini ada takarannya tersendiri, karena kita akan bahas sebentar manfaatnya. Kemudian perkebunan. Ada yang menarik, pada saat dunia ini makin maju, girah beragamanya, kesenangan orang mencermati bahwa profesinya itu lebih menghasilkan dari sekedar pertanian, dari sekedar perkebunan, dari sekedar peternakan, maka tahun 1984 diadakan muktamar yang temanya khusus zakat, 1984 di Kuwait. Ulama memfatwakan bahwa tidak hanya 4 yang kita sebut tadi, emas, perak, pertanian, peternakan, perkebunan, dan rikas, tapi menjadi apa yang substansi dari ajaran Al-Quran. Apa substansinya? Yakni mengeluarkan sesuatu akibat jumlah rezeki Allah yang banyak kepada kita. Boleh jadi tidak hanya pertanian yang disebut secara klasik itu, pertanian, emas, perak, perkebunan, pertambangan misalnya. Tidak hanya itu, karena banyak lahir profesi yang sungguh-sungguh lebih mensejahterakan dan lebih mudah dibanding sekedar yang tadi. Misalnya ya, alhamdulillah profesi sekarang sudah luar biasa banyak. Ada dokter yang dahulu ini belum merupakan profesi, konsultan, sekarang menjadi profesi. Nah, di Kuwait itu tahun 1984 yang memang mengambil tema kajian, tema pembahasan ulama-ulama sedunia, itu diputuskan bahwa zakat profesi itu juga dikeluarkan zakatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Dikiaskan kepada emas dan perak tadi. Ini sekedar gambaran dulu bagaimana hal-hal yang wajib kita zakati. Saya kira akan banyak gembira di antara kita ya. Dulu boleh jadi pekerja itu tidak dizakati. Pekerja dulu. Tapi sekarang ada pekerjaan yang membuat kita melebihi dari sekedar kalau kita bertani di kampung. Pegawai misalnya, ini jauh lebih mensejahterakan dibanding yang maaf kalau kita menyebut ini karena memang sungguh-sungguh era modern melahirkan profesi yang banyak. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan, apa sih manfaat dari mengeluarkan baik zakat fitrah maupun zakat mal tadi dari harta dan profesi kita? Apa sih manfaatnya? Sungguh-sungguh banyak. Kita lihat dari segi agama dulu ya. Pertama, manfaatnya adalah sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah tegaskannya dalam surat Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Adapun nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian itu, kita diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, diberikan talenta, sehingga punya profesi yang menghasilkan,
itu dari Allah. Bukan semata-mata kecerdasan dan kemauan kita belaka. Nah, sungguh-sungguh dari kita menjadi senang mengeluarkan sesuatu dari ini. Bahkan kadangkala orang yang profesinya baik itu sebelum setahun dia sudah keluarkan berkali-kali. Sebelum wajib sebagai zakat, dia sudah setiap bulan senang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia keluarkan infaknya, dia keluarkan sedekahnya. Sekali lagi, infak dan sedekah tidak tertentu waktunya. Kapan-kapan saja yang bersangkutan mau. Sementara kalau zakat harus setahun bagi yang butuh haul, kemudian nisabnya. Nah, mensyukuri nikmat Allah, ya Allah. Yang punya profesi begini ini tidak banyak. Mewakili kalau bukan 100.000 penduduk, boleh jadi mewakili 1.000 misalnya. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu itu ceritakan. Ceritakan dalam artian bukan dibanggakan, dalam artian menyombongkan diri, pamer, bukan itu maksudnya. Tapi fahaddits, tebarkan. Niatkan menjadi teladan, niatkan menjadi orang ingin pada profesi itu. Bahwa ini profesi mulia, membantu sesama, dan juga karena punya profesi begini, punya ilmu begini, Allah karuniakan kepadanya kehidupan yang sejahtera. Kemudian yang berikutnya adalah bukti atau wujud keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kegembiraan kita, kesenangan kita membayar zakat itu bagian sungguh-sungguh dari bahwa kami sebagai hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Insya Allah demikian, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang manfaat mengeluarkan zakat, sungguh-sungguh itu kembali kepada diri yang berzakat tadi. Di mana manfaatnya bagi diri yang mengeluarkan? Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakati." Bentengi hartamu itu. Ya. Jadi ternyata dia melindungi harta kita yang banyak itu, kalau yang banyak hartanya, bizzakati, dengan zakat. Jadi fungsi orang mengeluarkan zakat itu adalah cara membentengi. Kok kenapa bisa dianggap membentengi? Real ini jamaah sekalian. Realnya di mana? Orang-orang yang dikasih zakat, kan prinsip zakat itu diambil dari orang kaya di daerah itu, dikembalikan kepada orang mustahik di daerah itu. Maka apa artinya? Orang-orang yang andai kata kelaparan, mengakibatkan dia macam-macam pikirannya tidak terkontrol, bisa membuat kerusuhan atau bahkan mencuri, itu real karena diberikan kepada mereka. Jadi menjaga harta dengan zakat. Itu segi zahiri. Tapi juga kan banyak contoh jamaah sekalian. Membentengi harta kita dari mara, bahaya atau musibah-musibah, kebakaran, kebanjiran. Karena ada yang mendoakan. Orang yang memberi itu, jangankan cuma sekedar zakat. Di dalam hadis Nabi kan diceritakan, setiap pagi itu Allah mengutus 2 malaikatnya ke bumi ini, setiap pagi. Lalu dia berdoa kepada seluruh hamba Allah yang di dalam jangkauan malaikat itu. Apa doanya? Allahumma ati mumfiqan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak, yang berzakat, pengganti yang lebih baik. Wah, jadi doa malaikat ini kan kalau kita boleh optimis ya, ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh akibat kebaikan kita. Jadi realnya membantu orang-orang yang bisa rusak pikirannya. Musibah-musibah yang timbul akibat kelalaian kita juga dilindungi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kepada malaikat yang mendoakan kita. Sebaliknya, kepada orang yang layak berzakat, sudah
pantas berinfak, atau bahkan banyak yang meminta pertolongan kepada dia, belum ditolong-tolong juga, maka Allahumma ati mumsikan salafa. Berikan kepada orang yang menahan, menunda, tidak berzakat, selalu sebentar, nanti membayar zakatnya misalnya, maka malaikat juga mendoakan kehancuran bagi hartanya itu. Sehingga ini menjadi doa yang harus diyakini oleh yang, dan ini banyak di antara kita ya. Kita itu kan biar tidak wajib berzakat, sering niat keluar rumah, sering kerja, sering mau bepergian dengan berinfak. Kemudian wadawu mardakum bis sadaqah. Kalau melindungi harta tadi dengan zakat. Tapi lanjutan hadis, obati, nah ini yang menarik jamaah sekalian. Obati mardakum, penyakitmu, baik kitanya yang sakit maupun keluarga kita, dengan sedekah. Oh ternyata, dan ini sudah banyak dipraktikkan oleh kita. Lindungi diri kita dengan sedekah. Wa'addu lil bala'i bid-du'a, dan persiapkan diri dari segala menghindarkan musibah itu dengan doa. Nah pemirsa sekalian, ini manfaat bagi orang-orang yang bisa mengeluarkan zakat. Mohon izin oleh karena terbatasnya ruang kita, ini manfaat yang sungguh banyak ya. Banyak poinnya tapi hanya sekedar 3 yang bisa kita sebut. Sekarang kalau ada orang yang tidak mampu berzakat, apa yang harus dia keluarkan? Baik zakat fitrah, apalagi zakat mal, atau bahkan di bulan Ramadan ada yang tidak bisa fidyah, karena dia tidak puasa sama sekali. Kan orang yang tidak puasa itu harus membayar fidyah. Tapi kalau dia tidak mampu, zakat tidak mampu, apa yang harusnya dilakukan? Ada 2 solusi yang diberikan oleh ulama kita. Percepat oleh pemerintah, dalam hal ini amil zakat, percepat membayar zakat itu. Walaupun terhitung wajibnya nanti di akhir Ramadan, baru wajib, artinya tergantung zakat puasanya seseorang kalau tidak berzakat. Tapi demi segi manfaat, bayar zakat, kunjungi orang miskin, orang papa, orang fakir itu lebih awal. Kalau dia punya kelebihan dari pemberian kita, maka dia bisa menunaikan zakatnya. Apa artinya pemirsa sekalian? Negara, pemerintah, orang berkemampuan harus hadir di tengah masyarakat menanggulangi hal-hal yang memilukan. Kan bayangkan kalau betul-betul ada orang yang sampai tidak mengeluarkan zakat, padahal ada kesempatan memberikan, ini kan Allah menilainya sebagai tidak peduli. Padahal dalam Al-Quran itu, kaila yakunu dulatan bainal aghniyai, mestinya harta yang dianugerahkan oleh Allah itu kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang kaya, tidak berputar hanya pada orang kayanya saja. Dan ini menyebabkan rahmat Allah, berkah Allah akan turun kalau kita bisa demikian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian akhir bahwa orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik cara berusaha, cara bekerja, dan terlindungi kekayaan dan hartanya itu terlalu besar manfaatnya kalau dia mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tinggal saja bagaimana kita makin ikhlas, bagaimana kita makin melakukan upaya-upaya yang lebih real, bagaimana kita bisa hadir ke tengah masyarakat, karena sungguh-sungguh belum habis orang yang butuh akan pemberian kita itu. Tapi insya Allah bagi orang yang menunaikan zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, Allah akan memberikan keberkahan baginya. Salah satu makna zakat tadi yang kita sampaikan adalah an-nama, bertumbuh, akan makin bertambah. Sungguh banyak yang merasakan ini pemirsa sekalian. Orang yang dengan berzakat, berinfak, bersedekah itu justru makin cerah pikirannya, makin terinspirasi untuk bekerja, bahkan makin kerja keras karena dia sudah senang mengeluarkan di jalan Allah, senang memberikan kepada orang-orang yang butuh, dan apalagi dibalas dengan doa-doa yang baik dari saudara-saudara kita yang menerima itu. Pemirsa sekalian, sungguh mendalam
manfaat bagi orang-orang yang bersedekah lebih mendalam rasanya orang yang memberi daripada yang bisa saya uraikan pada pagi hari ini yang penuh keterbatasan. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.